Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Kurniawan. NPM saya 1921911178. Kelas 2E Pendidikan Jasmani. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang motorik dan teori belajar gerak. Jadi, motorik adalah kata sifat dari motor yang mempunyai pengertian gerak. Gerak merupakan unsur hakiki dalam kehidupan dan hadir dalam setiap bidang kehidupan. Bila seseorang bergerak, maka orang itu mengorganisasikan aspek rohani maupun jasmani dalam kaitannya dengan proses belajar atau mengajar. Dapat ditanyakan bahwa motorik dalam hal ini mengacu kepada perubahan perilaku atau tingkah laku manusia. Yang selanjutnya di sini ada teori belajar gerak. Pada dasarnya, belajar gerak atau motor learning merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak dan keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Seiring dengan itu, Smith menegaskan bahwa belajar gerak merupakan suatu rangkaian asosiasi latihan atau pengalaman yang dapat merubah kemampuan gerak ke arah kinerja atau keterampilan gerak tertentu. Jadi sehubungan dengan hal tersebut, perubahan keterampilan gerak dalam belajar merupakan indikasi terjadinya proses belajar gerak yang dilakukan seseorang. Dengan demikian, keterampilan gerak yang diperoleh bukanlah hanya dipengaruhi oleh faktor kematangan gerak, melainkan juga oleh faktor proses belajar gerak. Definisi belajar gerak menurut para ahli di sini ada yang pertama menurut Winken, belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaktif aktif dalam lingkungan. Yang kedua menurut Ernest R. Hierlet dalam Sumardi Suryaharta, belajar merupakan proses pembuatan yang dilakukan dengan sengaja atau yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Yang selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip belajar motorik. Jadi prinsip utama pengembangan motorik anak usia dini adalah koordinasi belajar gerak motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus. Di sini ada beberapa prinsip utama pengembangan motorik menurut Marlina atau Bourhead. Yang pertama yaitu ada kematangan saraf. Kemampuan anak melakukan gerakan motorik sangat ditentukan oleh kematangan saraf yang mengatur gerakan tersebut. Pada waktu anak dilahirkan, saraf-saraf ada di pusat susunan belum mengembang dan berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu mengontrol gerakan-gerakan motorik pada usia kurang lebih dari 5 tahun. Jadi saraf-saraf ini sudah mencapai kematangan dan menstimulasi berbagai kegiatan motorik. Otot-otot besar mengontrol gerakan motorik kasar seperti kegiatan motorik seperti berjalan, berlari, melompat, dan
meluntut atau otak-otak besar berkembang lebih cepat bila dibandingkan dengan otot-otot halus. Seperti menggunakan jari-jari tangan untuk menyusun puzzle, memegang pensil atau gunting, membentuk dengan plastiksin atau tanah liat. Yang kedua di sini ada urutan. Jadi pada usia 5 tahun, anak telah memiliki kemampuan motorik yang bersifat kompleks atau kemampuan untuk berkoordinasikan gerakan motorik dengan seimbang, seperti berlari sambil melompat, mengendarai sepeda, dan lain-lainnya. Jadi urutan pertama disebut perbedaan yang mencangkup perkembangan secara perlahan dari gerakan kasar yang belum terarah ke gerakan yang lebih terarah sesuai dengan fungsi gerakan motorik. Yang selanjutnya di sini ada motorik. Jadi teori motivasi. Di sini ada motivasi, yaitu sehubungan dengan senang atau gembira. Selain itu ada juga teori nalurari, yaitu motivasi dari diri manusia atau motivasi itu bersifat alami. Dan motivasi ini yang mendorong seseorang untuk berperilaku beraktivitas untuk mencapai tujuannya. Ada juga di sini motivasi yang datang dari dalam diri anak perlu didukung dengan motivasi yang datang dari luar. Misalnya dengan memberi kesempatan pada anak untuk melakukan berbagai kegiatan motorik, serta menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk dibutuhkan anak. Yang selanjutnya di sini ada pengalaman. Pengembangan gerakan merupakan dasar bagi pengembangan berikut. Jadi, latihan dan pendidikan gerak pada anak usia dini lebih ditunjukkan bagi pengayaan gerak atau pemberian pengalaman yang membangkitkan rasa senang dan suasana gembira bagi anak. Yang selanjutnya di sini ada praktik. Beberapa kebutuhan anak usia dini yang berkaitan dengan mengembangkan motoriknya perlu dipraktikkan anak dengan bimbingan guru. Jadi kebutuhan anak tersebut menurut Burkhead dan Readen adalah ekspresi melalui gerakan dan bermain berbagai bagian pengembangan anak atau bersenang-senang. Yang selanjutnya di sini ada aspek belajar motorik. Jadi anak usia 3 tahun memiliki kekuatan fisik yang memulai berkembang, tapi rentang konsentrasinya pendek, cenderung berpindah-pindah dari satu kegiatan ke yang lainnya. Meskipun memiliki rentang konsentrasi yang relatif pendek, mereka menjadi ahli memecahkan masalah dan dapat memusatkan perhatian untuk suatu periodenya yang cukup lama. Jadi topik yang diajarkan menarik bagi mereka. Permainan mereka bersifat sosial dan sekaligus paralel. Pada usia ini, anak mengembangkan keterampilan motorik kasar dan melakukan gerakan fisik yang sangat aktif. Lalu kemampuan mereka untuk berpikir dan memecahkan masalah juga semakin berkembang. Anak dapat memusatkan diri pada tugas-tugas dan berusaha untuk memenuhi standar mereka sendiri. Secara fisik, pada usia ini fisik anak sangat lentur dan tertarik.
pada senam dan olahraga tertentu yang senang bagi anak. Mereka mengembangkan kemampuan motorik yang lebih baik atau kegiatan-kegiatan seperti memakai baju, menggunting, menggambar, dan menulis lebih mudah dilakukannya secara terperinci atau deskripsi. Pengembangan fisik anak usia dari 3 tahun sampai 5 tahun. Pengembangan motorik anak bisa dipantau dengan melakukan suatu tes yang umum dilakukan untuk memantau pengembangan motorik adalah tes Denver, atau tes ini membagi pengembangan anak menjadi 4, yaitu pengembangan personal, sosial, pengembangan bahasa, dan pengembangan motorik kasar dan motorik halus adaptif. Pengembangan bayi akan dimatikan setiap 1 bulan sekali, sedangkan balita atau tepatnya setelah anak menginjak usia 2 tahun ke atas cukup 3 bulan sekali. Tes Denver merupakan checklist untuk memudahkan pemantauan akan pengembangan anak. Apakah anak sesuai dengan pengembangan usia saat itu atau tidak? Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.